akan timbul masalah pencernaan. Berlangsung lebih lama lagi, akan terjadi kerusakan pada sendi. Nah, setelah giginya copot, lama-kelamaan tulangnya akan menyusut, semakin kempot, jadinya kelihatan semakin tua. Hai guys, selamat datang di channel aku, Reni Sista. Gimana kabarnya guys? Baik-baik aja nggak? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai gigi ompong maksudnya guys. Apa yang terjadi kalau gigi kita ompong? Mau ompongnya 1, 2, atau mau ompong semua akan kita bahas di video ini. Stay tune ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu guys fungsi dari gigi. Pertama, untuk makan. Ya iyalah ya, gigi itu untuk makan, semua orang juga tahu. Oke, kita akan bahas lebih detailnya guys. Kalau gigi kita ada yang ompong, otomatis kita ngunyahnya jadi kurang maksimal. Sehingga makanan yang kita telan itu tidak begitu halus ya, kurang cukup halus untuk kita telan. Kalau udah sampai ke lambung, otomatis kerja lambung kita menjadi lebih berat guys. Apa yang terjadi jika ini berlangsung dalam jangka waktu lama? Akan timbul masalah pencernaan. Berikutnya, kalau misalnya ada gigi ompong nih di salah satu sisi, misalnya di sisi kanan aja atau sisi kiri aja, otomatis kita akan mencari sisi yang paling nyaman untuk kita pakai ngunyah kan. Otomatis kita cuma ngunyah pakai satu sisi. Nah, lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Sendi rahang kita di sini nih akan sakit. Pertama-tama ditandai dengan rasa pegal. Kalau buka tutup mulut tuh pegal gitu, atau buka mulut agak lama nih datang ke dokter gigi. Terus diperiksa giginya atau tambal gigi gitu lama, nah itu bakalan cepet pegel. Ini kenapa? Karena sendinya udah mulai bermasalah. Nah, kalau berlangsung lebih lama lagi akan terjadi kerusakan pada sendi. Lebih parah lagi ya, bunyi clicking kalau buka tutup mulut tuh klek 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 gitu, ada bunyi clickingnya. Nah, itu kalian harus berobat ke dokter TMJ. Apa itu TMJ? Googling aja ya. Nah, kalau pada anak-anak nih, kalau giginya ada yang ompong, otomatis dia susah untuk makan. Nah, ini pasti akan berpengaruh pada nutrisi dan pertumbuhan anak itu. Fungsi yang kedua adalah untuk kecantikan. Coba kalian bayangkan ya, kalau misalnya gigi depan nih ada yang ompong, gimana? Pasti kurang percaya diri kan? Nggak pede, mau senyum susah, ketawa susah, mau ngomong susah, kayak malu lah gitu. Nah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat mengedepankan estetika atau penampilan gitu. Misalnya pada pekerjaan yang berhubungan dengan publik seperti resepsionis, perbankan, atau jadi selebritis gitulah. Kalian mau jadi selebgram juga, kalau giginya ompong ya gimana ya, pasti kurang pede kan? Nah, untuk kamu juga yang mau masuk instansi seperti kepolisian, tentara, atau bahkan mau jadi pramugari, itu juga dilakukan tes kesehatan. Salah satunya adalah tes kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau misalnya ada lubang satu gigi aja atau ada ompong, belum tentu kalian akan diterima loh. Jadi, kalau udah terlanjur ompong gimana? Ya bikin gigi palsu dulu sebelum tes gitu. Misalnya ada lubang, ya ditambal dulu sebelum tes. Terus ada karang gigi juga sama, harus dibersihin dulu sebelum ikut tes, daripada nanti udah ikut tes ternyata gara-gara satu lubang aja nggak lulus. Kan nyesek banget ya guys. Nah, berikut adalah gambar selebriti papan atas internasional gitu lah ya, yang cantik banget. Tapi coba lihat kalau giginya ompong gini, kan lucu ya. Masih cantik sih, tapi agak lucu gitu. Nah, ini juga opa-opa Korea yang ganteng-ganteng banget itu, kalau giginya ada yang ompong kan jadi gimana gitu. Kalau opa-opanya kayak gini, kalian masih ngefans nggak guys? Coba komen. Selain untuk mengunyah, gigi juga berfungsi untuk menentukan tinggi muka ya. Terutama gigi geraham nih guys. Kalau misalnya gigi geraham yang nggak ada, muka kita akan memendek. Jadi kelihatannya jadi lebih tua gitu. Bayangin muka kita segini, terus gigi geraham nggak ada. Jadi kelihatan lebih memendek.
Jadi kayak tua gitu kan guys. Ini jadi kempot. Pipi kempot. Jadi apa ya? Kayak bergelambir juga kulitnya kalau nggak ada gigi. Begitu juga dengan gigi taring. Gigi taring kan di sini nih. Gigi taring itu fungsinya untuk membingkai muka kamu sebelah depan sini. Kalau ini gigi taringnya nggak ada, otomatis ini akan kempot. Garis di sini, garis samping bibir sini akan semakin dalam. Jadi kelihatannya lebih tua. Nah, berikut adalah gambaran nih. Ada 3 gambar. Yang sebelah kiri adalah profil yang normal. Giginya masih ada. Kan cantik, muda tuh. Nah, kalau giginya ompong nih. Gigi baru ompong aja udah kelihatan tuh. Mukanya jadi memendek. Jadi bibirnya masuk ke dalam gitu ya. Jadi kempot. Kulitnya jadi bergelambir. Setelah giginya copot, lama-kelamaan tulangnya akan menyusut, semakin kempot, jadinya kelihatan semakin tua. Nah, yang ketiga adalah fungsi bicara. Nah, biasanya orang yang ompong itu bicaranya kurang jelas ya. Hal ini disebabkan ada beberapa huruf yang penyebutannya dibantu oleh gigi. Misalnya apa? Huruf T, terus huruf D, huruf F, huruf V, dan huruf S. Coba kalian bayangkan ya kalau kalian misalnya nggak ada gigi depan nih. Ngomong huruf T apa masih bisa? Pasti agak susah kan? Kurang jelas lah gitu. Mungkin bisa, tapi kurang jelas tentunya. Ya contohnya aja deh kakek-kakek, nenek-nenek yang giginya sudah ompong. Pasti susah kan? Kita ngedengarnya juga nggak jelas. Udah deketin kuping nih. Ngomong apa sih nih? Masih kurang jelas gitu. Kemudian lain kalau misalnya ada yang ompong ya. Misalnya satu aja nih ompong, gigi geraham bawah ompong, otomatis tuh gigi sebelahnya dia akan bergeser mengisi ruang yang ompong. Yang terjadi apa? Giginya jadi susunannya tidak rapi, miring-miring, makanan jadi mudah terselip karena itu renggang-renggang giginya. Jadi makanan gampang terselip, susah dibersihkan, yang terjadi adalah giginya berlubang. Lalu kalau misalnya gigi bawah yang ompong, gigi atas masih ada, otomatis gigi atas itu akan turun, dia mengisi ruang yang ompong. Jadi lama-kelamaan gigi atas jadi goyang ataupun jadi semakin turun, banyak makanan yang nyelip di situ, jadi rusak gigi atasnya. Atau bahkan kalau sudah goyang mesti dicabut, jadinya masalahnya tuh beruntun gitu. Gara-gara ompong satu, jadi lama-kelamaan gigi lain ikut terkena imbasnya. Nah itu guys, kerugian-kerugian kalau kalian giginya ompong. Nah kalau udah terlanjur ompong, apa yang harus dilakukan? Pasang gigi palsu. Kalau misalnya ompongnya cuma satu, tetap harus pasang gigi palsu supaya gigi sebelahnya itu nggak bergeser. Kalau bergeser seperti yang aku jelaskan tadi, malah jadi masalahnya merambat kemana-mana gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, share, subscribe. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian juga bisa komen di bawah. Atau mau sharing tentang gigi ompong. Atau kalau kalian ada ide konten apa lagi yang untuk aku bisa bawakan di konten berikutnya, boleh juga tulis di komen ya. Terima kasih guys, kalian sudah menonton video ini. Bye-bye guys!